Halo Sobat Spoiler, kali ini Minzal akan membawakan spoiler Donghua Perfect World episode 257. Daripada berlama-lama, langsung aja kita lanjut. 9.000 kilatan petir menghantam Shihao bersamaan. Tubuhnya tersentak, sebagian daging hancur hingga tulang terlihat. Petir di surga ke-10 yang biasanya tenang kini mengamuk tak terkendali. Semua karena satu hal, Shihao mencoba mencuri kolam petir itu sendiri. Bukan hanya cairannya, dengan seluruh kekuatannya ia mengaktifkan teknik Kunpeng dan Dewa Willow. Bahkan lautan reinkarnasinya pun bergetar hebat. Ia ingin menundukkan kolam itu. Orang-orang yang menyaksikan hanya bisa terperangah. Baru saja mereka melihat Shihao gagah menaklukkan para tetua. Kini ia tampak seperti pencuri serakah yang mati-matian menarik kolam petir. Baru tadi dia tampak seperti pahlawan, sekarang seperti orang gila, gumam seorang gadis lunar. Jade Rabbit menutup wajahnya. Shihao, tolong, ini memalukan. Namun ia tak peduli. Ia yakin kolam itu nyata, bukan sekadar ilusi petir, dan menolak menyerah meski tubuhnya terbakar dan terpotong. Ketika kolam mulai bergetar hendak melarikan diri ke langit, Shihao berteriak, "Segel!" Semua teknik suci miliknya diaktifkan bersamaan, namun petir semakin menggila, mengoyak tubuhnya hingga hangus hitam. "Jangan masuk ke sana, itu sumber petir surgawi, kau akan mati," teriak Cao Yuseng panik. Tapi Shihao tetap melangkah. Celah besar terbuka di langit, memancarkan cahaya petir yang menelan segalanya. Bahkan para tetua pun gemetar. Anak ini benar-benar gila. Belum pernah ada yang berani mendekati sumber kesengsaraan petir, karena yang masuk ke sana tak pernah kembali. Namun Shihao tetap melawan. Dengan raungan terakhir, ia berhasil menghentikan kolam petir dan menelannya ke dalam tubuh. Langit langsung murka. Ribuan kilat turun bagai hujan perak, menghancurkan tubuhnya hingga berlubang. "Aku tahu ini berbahaya," erangnya, "tapi aku tidak akan melepaskannya." Petir terus memukul tanpa ampun. Dari langit muncul tahap pembunuhan abadi, gilotin merah tua yang bahkan para dewa tak berani tatap. Shihao berdiri di bawahnya. Tubuhnya nyaris hancur, tapi matanya tetap menatap ke atas dengan senyum getir. "Sudah cukup, aku sudah melewatinya sekali. Jangan muncul lagi," teriaknya. Gilotin itu hampir jatuh, namun di detik terakhir celah langit menutup. Cahaya petir yang tersisa ia serap ke tubuhnya, memulihkan luka sambil menahan rasa sakit yang tak manusiawi. Saat debu mereda, para tetua berlari ke arahnya. Mata mereka merah karena serakah. "Mari kita lihat kolam itu. Bagaimana bisa seseorang menahannya?" Dalam kekacauan itu hanya satu hal yang pasti. Shihao, meski setengah mati, berhasil melakukan sesuatu yang tak pernah bisa dicapai siapapun sejak zaman purba. Menaklukkan petir surgawi itu sendiri. "Cepat minggir, aku harus kabur dulu," bentak Shihao mendorong seorang penatua berambut acak-acakan tanpa rasa hormat sedikit pun. Semua orang terdiam heran melihat sikapnya, namun wajah Shihao tegang. Ia menatap cahaya yang tersisa dari gilotin pembunuh abadi dan langsung mengejarnya. Ia tak berani menyentuhnya langsung, kepalanya pernah hampir ditebas pedang merah itu. Demi keamanan, ia memanggil kolam petir miliknya untuk membantu. "Anak ini benar-benar kurang ajar," gumam sang penatua, tapi masih tersenyum tipis. Sementara itu, cahaya misterius itu melesat secepat kilat seperti pelangi yang menembus waktu, mustahil ditangkap. Beberapa tetua turun tangan, namun cahaya itu seperti hidup. Ia berbelok melarikan diri ke arah lain. "Apakah benda ini punya roh sendiri?" gumam salah satu dari mereka. "Itu pasti sisa dari sudut gilotin abadi. Nilainya mungkin lebih tinggi dari kolam petir," seru yang lain. Mereka segera mengejarnya bersama. Cahaya itu tiba-tiba menembus ruang, hendak kabur melalui kehampaan. "Keluar kau!" seru seorang nenek tua mengibaskan jarinya. Ledakan besar mengguncang langit, memaksa cahaya itu kembali muncul. Penatua lain segera mengeluarkan labu golok surgawi untuk menelannya. Namun sesaat setelah ditutup, dasar labu itu pecah. Cahaya itu melesat keluar, lolos lagi. "Celaka, hartaku!" jerit sang penatua dengan wajah hijau pasi. Para tetua bergantian mencoba menahannya, namun sia-sia. Cahaya itu menembus tameng, tombak, bahkan jaring mereka. Satu persatu mereka terluka, darah berceceran. "Terlalu gila, apakah ini cuma cahaya?" gumam seseorang ngeri. Tiba-tiba dari langit turun tangan hitam raksasa yang menutupi langit. Semua orang merasa tercekik, lutut bergetar. "Itu dari altar lelekur," seru seseorang gemetar. Makhluk tertinggi di dalam altar rupanya turun sendiri, menandakan betapa berharganya cahaya itu. Namun suara lembut terdengar. "Biarkan saja untuk anak muda itu." Meng Tianzeng, penatua agung, muncul. Dengan sejentik tangan, kekuatan surgawi menekan cahaya itu. Lalu ia mengurungnya bersama kolam petir milik Shihao. Tangan hitam itu perlahan menghilang ke dalam kehampaan. Para tetua terdiam, lalu mulai ribut lagi. Benda itu selevel kolam petir. Mereka semua tak tenang lalu mendekati Shihao. "Adik kecil, bagaimana kalau kau jual sedikit kolam petirmu padaku?"
Besar dari mana? Cuma segini, sahut Shihao santai. Penatua lain menimpali. Aku tukar dengan artefak rangka, pilih sesukamu. Langsung ditimpali tetua lain. Weh, tua, kau dari keluarga kaya tapi menawar seperti pengemis. Lalu terdengar suara berat. Aku menghadarkan sepotong Darkness Immortal Gold. Semua terperangah, logam laka yang bisa memperbaiki senjata abadi. Bahkan sepotong kecilnya sudah tak ternilai. Keluarga Turo rupanya ikut menawar, disusul keluarga Wei yang menambahkan. Aku beri potongan yang lebih besar. Tawaran demi tawaran berjatuhan, bahkan artefak makhluk tertinggi pun disebutkan, tapi Shihao tetap menggeleng. Maaf, aku tidak bisa menukarnya. Aku ingin menelitinya sendiri. Ayolah, setidaknya izinkan kami mempelajarinya sebentar, rayu seorang tetua. Shihao tersenyum misterius. Kalau begitu, bantu aku satu hal. Semua terdiam curiga. Aku suka makan. Kalau kalian bisa bawakan aku daging naga dari keluarga Wang, ya, yang 5 ekor itu di Imperial Pass, kolam petir ini jadi milik kalian, katanya santai. Suasana langsung kaku. Para tetua saling melihat antara kaget dan tak tahu harus tertawa atau menangis. Shihao memang tak bisa ditebak. Shihao tidak lagi menahan diri. Ia secara terbuka menyatakan ingin membunuh 5 naga keluarga Wang. Bukan sekedar kemarahan, tapi sikap tegas atas penghinaan yang diterimanya. Keluarga Wang sudah melampaui batas. Mereka melepaskan roh petir, makhluk langka yang bahkan disebut dalam legenda, hanya untuk membunuhnya. Andai Shihao tak memiliki insting tajam, ia pasti sudah mati. Kemarahan membuncang dalam dirinya. Mereka berulang kali mencoba membinasakannya demi rasa takut bahwa suatu hari ia akan menjadi ancaman. Kini Shihao tak sekadar membalas, tapi juga menelanjangi kebusukan mereka di hadapan semua orang. Namun semua tahu menantang keluarga Wang berarti menyulut perang. Mereka punya kekuatan besar dan pelindung sekuat Immortal Wang, sosok yang hampir mencapai tingkat keabadian sejati. Tak ada yang berani bertindak gegabah. Para tetua berusaha menenangkannya, mengingatkan bahwa Imperial Pass tak bisa diguncang oleh pertikaian internal. Tapi Shihao tak mau diam. Mereka sudah terlalu jauh. Jika ini dibiarkan, cepat atau lambat aku akan mati di tangan mereka. Cao Yuseng, Lunar Jade Rabbit, dan Heavenly Horn Ant berdiri di sisinya menuntut agar keluarga Wang dihukum. Tapi dari kejauhan, suara keras menggema dari pihak Wang, menuduh Shihao memfitnah dan membunuh tanpa alasan. Shihao membalas dengan dingin. Apakah kalian masih punya muka? Suaranya membuat udara bergetar. Kemudian aura luar biasa turun dari langit. Penatua Agung Meng Tianzeng turun tangan. Satu gerakan tangannya menutupi langit dan bumi. 3 orang dari keluarga Wang terjepit di bawah kekuatannya. Tubuh mereka remuk meski ia menahan diri. Masukkan mereka ke penjara kematian. Perintahnya tenang. Biarkan mereka menebus dosa di medan perang. Namun dari kejauhan, suara dari altar leluhur keluarga Wang terdengar memohon agar Penatua Agung menghentikan amarahnya. Sebuah kereta perang 5 warna muncul dan Meng Tianzeng naik ke atasnya meninggalkan tempat itu. Sebelum pergi, ia menyerahkan kembali Lightning Pool kepada Shihao, memastikan bahwa segelnya sudah aman. Badai pun meredah, tapi semua tahu ini baru awal dari konflik berdarah yang lebih besar. Setelah suasana tenang, para tetua dan teman-temannya mengerumuni Shihao, penasaran dengan kolam petir itu. Seorang penatua mencoba menyentuhnya, namun seketika tubuhnya hangus dan rambutnya berdiri. Alih-alih marah, ia malah terkekeh. Benda ini benar-benar luar biasa. Mereka semua memperhatikannya dengan takjub. Di dalam kolam, cahaya petir berkilat dan sesuatu tampak bergerak di kedalaman. Ada makhluk hidup di dalamnya, seru salah satu tetua. Beberapa naga sejati tampak berenang di balik cahaya petir. Shihao tersenyum kecil. Kalau begitu, mari kita minum secangkir anggur surgawi, cairan kesengsaraan petir, katanya tenang, menutup pertempuran hari itu dengan ketenangan yang menegangkan. Minum cairan kesengsaraan petir. Para pemuda itu tercekak. Cairan legendaris itu hampir tak pernah terlihat, apalagi dibagikan. Shihao hanya tersenyum. Jumlahnya sedikit, tidak mungkin setiap orang mendapat 1 cangkir penuh, jadi aku campur saja ke dalam anggur. Kita berbagi rasa. Kolam petir kali ini memang kecil, hanya seukuran 1 kaki persegi. Meski sudah mengorbankan banyak hal untuk mendapatkannya, cairan yang tersisa tidak banyak. Sebutan cairan kesengsaraan petir saja sudah cukup mengguncangkan seluruh istana. Cairan ini lahir dari kesengsaraan surgawi, sesuatu yang hampir tak ada lagi di zaman sekarang. Bahkan pewaris sekte besar dan anak-anak surgawi belum tentu pernah menyentuhnya. Dan kesengsaraan Shihao sebelumnya adalah kesengsaraan void yang paling ganas sepanjang sejarah. Maka nilai cairan ini tidak terbayang. Para pemuda sampai lupa memberi hak kolam petir yang ada di tengah ruangan. Bahkan para tetua mulai menunjukkan minat, beberapa dengan wajah berkilau seperti hendak memperebutkan jatah minum.
Shihao menuang segelas kecil untuk dirinya sendiri. Saat cairan itu masuk, tubuhnya langsung dipenuhi panas yang mendidih. Luka-lukanya yang menganga perlahan menutup, darah dan dagingnya memperbaiki diri, dan cahaya esensi memancar dari 7 lubangnya. Semua yang menyaksikan terperangah. Ini bukan sekedar obat hebat, ini penyelamat hidup. Shihao kemudian menuang sedikit cairan itu ke setiap cawan, lalu mengisinya dengan anggur. Aroma obat dan anggur memenuhi istana. Di masa depan kita akan bertarung bersama di luar Imperial Pass, kata Shihao tenang. Minumlah untuk hari itu. Mereka mengangkat cawan, menghirup sedikit saja, dan tubuh mereka langsung bersinar seolah-olah meminum pir langit. Lalu pesta pun dimulai. Ada yang menyajikan buah surgawi, ada yang membagikan daging raja aras asing yang pernah dibantai Shihao di perbatasan langit merah besar. Api dinyalakan, daging dipanggang, aroma memenuhi ruangan, tawa pecah dari segala arah. Untuk sesaat seluruh tekanan perang menghilang. Namun hati Shihao terasa dirat. Barangkali ketika mereka berkumpul lagi, sebagian besar dari wajah-wajah ini sudah tiada. Di sisi lain, para tetua sedang meneliti kolam petir yang tersegel. Wajah mereka berubah serius. Ada sesuatu di dalamnya, bukan hanya cairan. Ada 3 naga, kata seorang tetua dengan suara bergetar. Kerumunan langsung terdiam. Kolam petir itu seperti memiliki kedalaman tak berujung. Jika diperhatikan, terlihat 3 sosok seperti naga sejati muda berenang di dalam cairan petir. Tubuh mereka menyala oleh kilat dan angin badai topan. Kalau begitu, bagaimana kalau kita pancing satu lalu kita panggang? Gumam semut tanduk surgawi, wajahnya benar-benar mabuk. Shihao sempat tergoda. Hidupnya sudah penuh makanan aneh, tapi naging naga belum pernah ia tentuh. Dan sekarang seolah takdir memberi peluang. 3 naga berada tepat di kolam petir itu. Tapi ia tahu itu hanya mimpi. Jika ia berani memakan naga, para tetua Imperial Pass akan mencincang dia terlebih dahulu. Naga sejati adalah makhluk nomor 1 di antara 10 setan warisan pertambuk tingkat tertinggi. Bila ada keturunannya, pasti dijaga ketat. Kolam petir pun sebasi disegel oleh penatua agung. Bahkan jika ingin memancing naga, segelnya sendiri sudah mustahil ditembus. Tapi tetap saja, semua orang merasa aneh. 3 naga sejati yang biasanya dianggap tak tersentuh, kini seakan bisa dipancing dalam sebuah kolam batu kecil. Mereka menatap Huang dengan bingung. Orang ini bukan hanya nekat, ia membawa kolam petir itu sendiri keluar dari kesengsaraan. Akhirnya kolam petir menjadi pusat perhatian. Semua orang menduga itu mungkin ruang dunia dalam sebuah mustika. Sangat masuk akal bagi naga sejati. Tapi setelah banyak diskusi, tidak ada kesimpulan. Mereka sepakat menyerahkannya pada makhluk tertinggi seperti Meng Tianzeng. Di tengah kemurunan, perhatian Shihao justru tertuju pada seberkas cahaya merah gelap di dalam kolam. Warnanya sama dengan gilotin pembunuh abadi, membuat bulu kudutnya berdiri. Ia mulai bertanya dalam hati, apakah garis cahaya ini harus ia jadikan senjata atau dilebur ke dalam tubuhnya? Jika garis cahaya itu terukir di tubuhnya, kekuatannya sulit dibayangkan. Setelah para tetua pergi, pertemuan kembali menjadi ajang diskusi pemuda. Seseorang memuji keberanian Shihao yang bahkan berani merebut kolam petir dari langit. Saat itu, Qi Hong yang pemilik kereta perang 5 rohu mengeluarkan sesuatu yang ia bawa dari luar celah. Dari sebuah kotak batu memancar cahaya keemasan. Benda itu ringan, mengapung dan memancarkan energi kehidupan murni. Orang-orang terkejut, batu itu bisa langsung diserap menjadi energi kultivasi paling bersih. Namun ada sisi menakutkan, cairan kuning muda dari sumber yang sama dapat menyegel makhluk hidup tanpa membunuhnya. Seekor semut yang disegel selama ribuan generasi tetap hidup ketika batu itu dibuka kembali. Banyak ahli dari pihak kita sudah lama mengetahui materi ini. Itu ditemukan setelah para raja seperti Anlan dan Shutoro menggali tanah pemakaman kuno demi mencari jejak keberadaan yang melampaui ranah abali biasa. Hal ini membuat semua orang terdiam. Jika pihak asing memiliki banyak materi ini, keseimbangan kekuatan dunia dapat berubah. Lalu Togo Yulobo mengeluarkan benda lain, selembar peta terobek dari kulit binatang purba. Peta itu mengarah ke rahasia besar di luar celah, tempat yang penuh peluang dan bahaya besar. Dan ia mengaku peta inilah alasan ia mengundang para ahli dari daerah terlarang 9 surga. Kerumunan pun langsung gempar. Wilayah terlarang surga tidak pernah berubah sejak zaman kuno. Immortal yang dulu menetap di sana telah menghilang, memutuskan hubungan dengan dunia luar. Tidak ada yang tahu apa yang hidup di dalamnya. Yang jelas, siapapun yang dengan gegabah melangkah ke sana, nyawanya hampir pasti hilang. Karena itu, ketika Tuogo Yulong mengatakan bahwa undangan telah dikirim dan diterima oleh makhluk dari wilayah terlarang, semua orang terkejut. Itu belum pernah terjadi. Apakah benar ada tamu dari sana akan datang ke Imperial Pass? Tanya seorang pemuda. Suaranya gemetar. Ada kemungkinan besar, jawab Tuogo Yulong. Mereka tertarik dengan peta kulit binatang ini. Kulit binatang itu terbentang di tengah kerumunan. Meski sudah lusuh, bentuk gunung, sungai, dan jalur samar masih terlihat. Namun bagian terpentingnya hilang. Pada daerah yang rusak tampak setengah tengkorak hitam.
memberi kesan bahaya mematikan. Apa ini semacam peta jalan aman? Gumam seseorang. Orang-orang tingkat tinggi sudah menelitinya sejak lama dan mengirim ahli untuk menyelidiki. Namun semuanya hilang tanpa jejak, kata Tuogo Yulong. Ini membuat semua orang menarik napas dingin. Bahkan para ahli pun lenyap. Tempat itu jelas bukan wilayah yang bisa mereka masuki sekarang. Tiba-tiba terdengar keributan dari kejauhan. Mereka yang berada di luar pulau berteriak. Seseorang dari wilayah terlarang datang. Semua orang buru-buru keluar. Tak satu pun ingin melewatkan momen ini. Mereka membayangkan sosok agung, atau makhluk mengerikan, atau mungkin dewa yang melampaui pemahaman. Yang muncul adalah seekor ayam jantan tua. Seekor ayam raksasa setinggi beberapa zang. Bulunya rontok hingga kulitnya tampak. Hanya jengger merahnya yang masih menyala terang. Langkahnya lambat, matanya buram. Pemandangan itu membuat semua terdiam. Shihao berbisik pada Cao Yuseng. Kalau ayam sebesar ini dimasak dalam sup, rasanya pasti luar biasa. Tentu saja ia bicara lewat suara ilahi, kalau tidak seluruh tempat akan hening tak bernapas. Setelah sekian lama barulah terdengar suara batuk di punggung ayam itu. Ternyata ada seorang penatua kecil dan kurus duduk di sana. Rambut kekuningan, tubuh rentah, tapi sepasang matanya berwarna emas murni. Ia turun dari tunggangannya. Kaki celananya bagian kiri kosong, ia kehilangan satu kaki. Ini akibat pertempuran masa lalu, katanya pelan. Sudah 1.500.000 tahun berlalu. Suara itu lembut tetapi menggembar seperti guntur di telinga semua orang. Mereka sadar betapa dalam usia dan kekuatan makhluk ini. Tamu dari wilayah terlarang ternyata bukan sekedar legenda. Di zaman ini hampir tak ada makhluk yang bisa hidup hingga 1.000.000 tahun. Bahkan para penguasa besar seperti Wang Abadi atau Meng Tianzeng akhirnya tetap melemah di penghujung hidup. Jika tidak mencapai keabadian sejati, semua akan berakhir oleh usia. Penetua yang datang kali ini tubuhnya pendek, kurang dari 3 kaki, namun kekuatannya mengguncang. Ia telah hidup 1.500.000 tahun. Namun lebih mengejutkan lagi, luka lamanya tidak pernah sembuh. Luka itu terus terbuka seolah kekuatan yang melukainya masih tertinggal sampai sekarang. Jelas, orang yang pernah melukainya adalah eksistensi di atas langit, terlalu kuat untuk dilawan. Senior, tidak ada cara menyembuhkannya. Jika dia masih hidup, pengaruhnya tetap ada. Luka ini akan menemaniku sampai mati. Jawab sang penetua, suaranya tenang namun penuh penyesalan. Bahkan ia menyebut luka itu seperti bekas kehormatan. Bagi yang memahami, itu lebih menyeramkan daripada membanggakan. Ia lalu bercerita bahwa tuan kecil dari wilayah terlarang seharusnya datang sendiri, namun sedang menghadapi kesengsaraan besar, jadi ialah yang menggantikan. Semua orang terkejut, terlebih penetua ini sangat ramah, tidak seperti gambaran makhluk wilayah terlarang yang terkenal dingin dan mematikan. Namun ketika ditanya tentang mereka yang hilang setelah memasuki wilayah terlarang, ia tetap tersenyum sambil berkata, semua mereka mati, tak satu pun tersisa. Ketenangan itu membuat semua orang merasa dingin di tulang belakang. Sesampainya di pulau, penetua merasakan jejak kesengsaraan petir. Ia langsung menebak ada seseorang yang baru saja melewati tribulasi yang mengguncang dunia. Shihao tidak bisa terus bersembunyi dan akhirnya maju. Penetua awalnya memuji ringan, namun ketika Shihao mengeluarkan kolam petir yang ia rebut dari kesengsaraan surgawi, ekspresi penetua langsung berubah. Ia hilang kendali, mendekat dalam satu langkah. Kamu benar-benar merebut ini dari kesengsaraan? Saat Shihao mengangguk, penetua itu menatap Shihao lama dan berkata, pemuda ini benar-benar aneh. Dan sebelum semua orang sempat bernapas, kejadian absurd pun terjadi. Penetua itu menepuk bahu Shihao dengan penuh semangat. Wajahnya seperti pedagang menemukan permata langka. Adik kecil, aku punya seorang putri yang belum bertunangan. Cantik seperti bulan dan harum seperti bunga. Bagaimana kalau kau menjadi menantu keluarga kami di wilayah terlarang? Ruangan langsung membeku. Oke Sobat Spoiler, sekian pembahasan spoiler Donghua Perfect World episode 257. Minzal ingatkan, karena ini adalah versi novel, jadi Minzal tidak bisa jamin alurnya akan persis sama dengan versi Donghuanya. Tapi intinya alur ceritanya akan tetap sama. Makasih banyak buat Sobat Spoiler yang udah nonton sampai habis. See you and bye-bye.